panjang dibentuk seperti pada gambar. Dua kawat dialiri arus I besar dan satu kawat dari arus I kecil. Jadi I besar ini yang BC dan AB ya. Ini ada melengkung di sini, itu artinya tidak nyambung ya, tidak bukan biasa dalam elektro digambarkan seperti itu bahwa itu tidak bersambung, jadi lengkungan di situ. Panjang bagian kawat AB itu adalah L, dan panjang bagian kawat AC adalah L per 2. Ya. Adapun CB bisa pakai Pitagoras. Ya. Jika bagian belokan kecil di A, B, dan C diabaikan, ya, maka besar medan magnet di titik C adalah berapa? Oke, kita jawab. Nah, kita lihat titik C ini ya berada di kawat yang AC dan juga BC. Nah, medan magnet itu, jadi kalau ada titik di kawat, tidak mengalami medan magnet. Jadi medan magnet di C itu hanya dipengaruhi oleh kawat AB. Kenapa? Karena kawat AC dan BC itu yang melewati C. Ya, jadi titik C itu tidak ada medan magnet yang dikibatkan oleh kawat AC dan kawat BC. Jadi medan magnetnya hanyalah dari kawat AB yang arusnya adalah I besar. Nah, jadi medan magnet pada titik C adalah B di C mu 0 I per 2 pi A. Karena kawat AB arusnya adalah I besar, dengan A di sini adalah jarak dari kawat AB ke titik C. Nah, masalahnya jarak dari kawat AB ke titik C belum diketahui. Ya, kita perlu tahu dulu. Ya. Nah, kita lihat segitiga tadi. Ya, ini. Nah, ini kenapa 60 derajat? Bisa pakai trigonometri, tapi bisa juga lebih mudah kalau AC ini kita teruskan ke sana ya, juga sepanjang L per 2. Misalnya ada titik D di sebelah kanan, maka nanti dari A ke titik D ini itu juga L, maka akan membentuk segitiga sama sisi ADB. L, L, dan L. Nah, kalau kita potong, maka ini jadi 30 derajat, yang ini 60 derajat. Nah, kalau jarak dari titik C ke kawat AB yang kita simbolkan dengan A, itu bisa dipakai dengan trigonometri. Ya, di mana A ini adalah menjadi sisi depan bagi sudut 60 ini, dan L per 2 adalah sisi miringnya. Jadi A sama dengan AC dikali sin 60. Ya, AC adalah L per 2, sin 60 akar 3, maka A-nya kita peroleh L per 4 akar 3. Sehingga B di titik C setelah mengetahui A, dan kita dapatkan 0 dikali I per 2 pi L per 4 akar 3. 2 per 4 adalah 1/2, 2-nya naik ke atas, sehingga kita dapat B di titik C adalah mu 0, 2 mu 0 I besar per akar 3 pi L. Jadi jawabannya adalah yang B. Berikutnya kita bahas soal nomor 2. Sebuah batang logam bermasa M 1 kg dan panjang L 1 meter diletakkan pada suatu rel logam yang terhubung dengan sumber arus konstan, sehingga pada rangkaian mengalir arus listrik sebesar I sama dengan 0,5 ampere. Rangkaian tersebut berada pada daerah bermedan magnet seragam dengan besar B dan berarah seperti pada gambar. Jika koefisien gesekan statik antara batang dengan rel adalah µs 0,25 dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka nilai B maksimum agar batang tetap diam adalah. Kita lihat gambar di sini ada rel ya. Ini penglihatan dari atas. Ada batang yang panjangnya L ya, yang sejajar dengan arus sini, arus pada sumber ya. Panjangnya L itu bebas bergerak ya, tergantung nanti gaya Lorentz-nya. Adapun gaya Lorentz-nya tergantung pada arah arus pada batang ini. Tapi itu nggak jadi masalah nanti. Kalau misalnya arah gaya Lorentz-nya ke kanan, berarti gaya gesek nanti arah ke kiri, karena arah gaya gesek selalu melawan arah gerak atau arah kecenderungan gerak suatu benda. Jadi misalnya kita melihat dikatakan seperti spidol ya, panjang batang ini, terus kita ingin melihat penampangnya, maka penampangnya akan berbentuk seperti ini ya. Nah, ini. Nah, tapi karena bukan spidol ya, jadi
bentuknya kotak. Kalau spiral ini berbentuk lingkaran. Kita melihat seperti ini, maka misalkan ada gaya gesek yang arahnya ke kiri, maka gaya geseknya adalah ke kanan. Dan gaya gesek ini adalah gaya gesek statis supaya tetap diam. Dan kalau nilai maksimumnya ya berarti gaya geseknya adalah gaya gesek statis maksimum. Sementara yang ke atas adalah gaya normal dan ke bawah adalah gaya gravitasi atau gaya berat. Nah, supaya tetap diam, maka gaya Lorentz-nya itu tetap harus sama dengan gaya geseknya. Dan gaya gesek ini gaya gesek statis maksimum. Nah, karena tegak lurus, gaya Lorentz-nya adalah I kali L kali B. Karena nilai sin-nya adalah 1, ILB. Sementara F, mu S kali gaya normalnya adalah sama mg. Nah, dengan memasukkan nilai-nilainya, I-nya adalah 0,5 ampere, L-nya adalah 1 meter, ya, mu S 0,25, M-nya adalah 1 kg, G-nya 10, maka ini 0,25 kali 10 adalah berapa? 2,5, maka B-nya 2,5 bagi 0,5, maka diperoleh medan magnet maksimum yang harus dikerjakan pada batang ini adalah maksimumnya adalah bernilai 5 Tesla. Partikel bermuatan plus Q yang bergerak dengan kecepatan V memasuki daerah bermedan magnetik konstan B melalui titik O seperti ditunjukkan pada gambar di bawah, ya. Arah medan magnetik B ke atas. Nah, di daerah bermedan magnetik, ketika partikel sudah masuk daerah bermedan magnetik itu yang dalam kubus itu, partikel bergerak dalam lintasan berbentuk apa? Jadi kita akan jawab. Tadi kita sudah jelaskan di teori bahwa kalau masuk ke dalam medan magnetik secara tegak lurus akan berbentuk lingkaran. Masalahnya ini nggak tegak lurus. Perhatikan arah B-nya ke atas, ya. Sementara arah kecepatannya serong seperti ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ini kita bisa urai. Pertama arah kita urai arah kecepatan ini ke bawah karena namakanlah VY dan ke kiri X. Nanti VY sejajar dengan B, sementara X tegak lurus. Baik, kita lihat dulu yang VY, ya, sejajar, dan dalam ini dia berlawan arah, ya. Sejajar itu bisa searah bisa berlawan arah. Tapi dari segi medan magnet sama aja, ya. Kalau dia berlawan arah berarti sudutnya 180. Nah, tadi ada rumus F sama dengan Q VB sin theta. Sin 180 adalah 0. Begitu juga kalau searah. Kalau searah sudutnya 0. Sin 0 juga 0. Jadi ketika medan magnetik searah dengan kecepatan, maka tidak mendapat gaya Lorentz, ya, ketika sejajar, baik searah maupun berlawan arah. Jadi F-nya 0. Kita tahu di hukum Newton mengatakan jika gaya yang bekerja itu 0, maka benda yang diam akan tetap diam, sementara yang sedang bergerak akan bergerak lurus. Nah, ini kan sudah bergerak, maka dia akan bergerak lurus dengan terus berarah ke bawah. Itu jika dia hanya arah VY, arahnya ke bawah saja. Tapi masalahnya ada komponen yang tegak lurus, yaitu Vx. Ini tegak lurus B. Nah, ini akan membentuk lintasan yang melingkar. Melingkarnya itu dengan sumbu yang searah dengan arah B tadi, sejajar dengan arah B. Ya, sumbunya sejajar dengan arah B, jadi akan melingkar, mengelilingi B. Nah, kalau kita padukan, VY maunya ke bawah, pengaruh VY itu lintasannya ke bawah, pengaruh Vx ingin membentuk lintasan yang melingkar. Maka ketika dipadukan atau diresultankan, timbullah lintasan yang berbentuk spiral atau solenoid dengan sumbu sejajar dengan arah B. Nah, kalau kita lihat di gambar, arah B itu tegak lurus dengan bidang PR dan SQ, atau jawabannya adalah B. Ya, solenoida dengan sumbu tegak lurus bidang yang dibentuk oleh OQ dan OR. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah B. Baik, kita bahas soal nomor 4, mirip dengan yang tadi. Partikel bermuatan plus Q yang bergerak dengan kecepatan V memasuki daerah bermedan magnetik konstan B seperti ditunjukkan gambar. Arah medan B ke arah kanan dan titik O berada di tepi daerah bermedan magnetik. Sesaat setelah melewati O, gaya yang bekerja pada partikel sama dengan berapa? Ya, ini besarnya yang ditanya. Kalau tadi lintasannya, ini ada apa?
ada B ke kanan dan V serong ke bawah, ini arah kecepatan ya. Nah, kemudian pada arah vertikal terhadap kecepatan membentuk sudut 60 derajat. Nah, yang disebut theta adalah sudut antara V dan B, inilah theta. Maka Lorentz katakan tadi F sama dengan Q VB sin theta. Q-nya adalah Q, V-nya adalah V, B-nya adalah B, theta-nya adalah 90 derajat kurang 60. 90 kurang 60 adalah 30. Maka F-nya adalah setengah Q VB. Itu jawabannya adalah B. Baik, soal nomor 5. Sebuah kawat persegi ditempatkan di dekat kawat lurus panjang, seperti pada gambar. Apabila arus listrik I, jadi arus listriknya pada kawat lurus ya, mengalir ke kiri, maka arus listrik induksi pada kawat persegi ketika digerakkan dan kecepatan V menjadi kawat lurus akan menjadi apa? Jadi yang arus aslinya itu hanya pada kawat yang lurus, sementara arus induksi itu nanti munculnya di loop jika ada perubahan flux ya. Baik, kita lihat mula-mula seperti ini. Nah, kita lihat dulu untuk mengetahui arus induksinya, kita harus melihat flux yang bekerja pada loop kawat ini dengan kaidah tangan kanan. Ibu jari kita atau jempol kita mengarah ke kiri, 4 jari itu ditaruh di atas, itu mengarah ke dalam. Sehingga timbullah flux yang arahnya ke dalam. Katakanlah ada 6 ya, misalnya 6 Weber ke dalam, katakanlah 1 Weber, 1 cross ini. Nah, apa yang terjadi ketika digerakkan menjauh? Menjauh berarti jaraknya menjadi apa? Jaraknya menjadi membesar. Ya, jika digerakkan, loopnya ini digerakkan menjauh. Membesar, maka karena dia berbanding terbalik dengan jarak, maka kuat medan magnetnya, itu induksi magnetnya di dalam jadi berkurang. Kalau kuat induksi magnet berkurang, maka fluxnya juga berkurang. Katakanlah menjadi 4. Maka sesuai dengan hukum Lenz tadi, jadi jelas ini ada arus induksi, ada perubahan dari 6 menjadi 4. Nah, arahnya ditentukan oleh hukum Lenz. Nah, supaya tetap, tadi kan melawan perubahan, 6 ke dalam menjadi 4 ke dalam, supaya tetap 6 ke dalam, maka harus timbul 2 ke dalam. Nah, supaya timbul ke dalam dengan kaidah tangan kanan, jempol kita menuju ke dalam, 4 jari yang lain ini adalah searah arus induksi. Maka searah putaran jarum jam. Maka arus induksinya searah putaran jarum jam, ya. Bisa disebut arus induksi. Itu sesuai dengan hukum Lenz. Bagaimana dengan besar arus induksi yang membesar atau mengecil ditentukan oleh hukum Faraday. Karena semakin jauh, semakin kecil ya, perubahannya semakin kecil karena berbanding terbalik, maka arus induksi yang timbul juga semakin lama semakin kecil. Maka jawabannya adalah A, mengalir searah putaran jarum jam dan mengecil. Soal nomor 6. Seorang siswa mainkan daya listrik AC 24 watt. Ia menghubungkan transformator ideal yang jumlah datanya 100 dan 200. Ini nggak ketahuan ya, yang mana primer, yang mana sekunder. Tergantung yang mana dihubungkan dengan output, itu jadi sekunder, yang dihubungkan dengan input jadi primer. Dan dengan baterai 12 volt. Jadi baterai inilah merupakan sumbernya. Ternyata ia tidak mendapatkan daya listrik yang diharapkan. Ia mendapatkan daya listrik berapa? Nah, ini baterai. Baterai itu adalah sumber yang searah. Maka jawabannya adalah jika trafo dihubungkan dengan baterai DC, maka tidak ada output. Kenapa? Karena trafo bekerjanya pada arus bolak-balik, tidak bekerja pada arus yang searah. Maka ada arus di input, tapi di output tidak ada arus, maka tidak ada daya. Jadi dayanya akan jadi 0. Maka jawabannya adalah E. 0 karena dihubungkan militan 200 dengan baterai. Ini bukan masalah 200, nah ini pun 100 pun juga sama. Tapi jawaban yang ada adalah yang E di sini ya. Nah, sekalipun di sini 100 juga benar ya. Berarti di sini 200-nya adalah primer, 100-nya adalah sekunder. Dibalik juga bisa. Jadi jawabannya adalah E untuk nomor 6. Sekali lagi, trafo tidak bekerja pada sumber yang DC. Baik, soal nomor 7. Sebuah rangkaian listrik tampak seperti pada gambar. Ini gambarnya lengkap ya, ada R, ada L, ada C.
apabila arus maksimum sebesar 10 ampere dan omega atau frekuensi sudut sebesar 500 radian per second, maka impedansinya sebesar berapa? Kita harus cari apa? XL-nya berapa, cari XC-nya berapa. Ya. Nah, kita cari dulu XL. XL itu apa? Reaktansi induktif. Itu adalah omega dikali L. Omeganya dari soal 500 dan dari gambar L-nya 0,5. Dapatlah 250 ohm. Kemudian X-nya adalah 1 omega C, 1/500 kali C-nya 2 mikrofarad. Mikro itu 10 pangkat 6, 26. 500 kali 2 1000, 1000 kali 10 6, 10 kali 3, jadilah 1000 ohm. Maka impedansinya Z adalah akar dari R kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat. Jadi 1000 kuadrat tambah 250 kurang 1000 kuadrat. 250 kurang 1000 min 750 kuadrat. Tapi kali kuadrat kan sama saja dengan 750. Nah, pakai triple Pythagoras, 1750 adalah 1250. Atau bisa dihitung ya. Maka nilai impedansinya atau Z-nya adalah 1250 ohm. Baik, soal nomor 8. Sumber arus bolak-balik memiliki amplitudo tegangan 200 volt. Itu maksudnya tegangan maksimum ya. Dan frekuensi sudut 25 Hz mengalir melalui hambatan R 200 ohm dan kapasitor C 100 per V mikrofarad yang disusun seri. Kuat arus maksimum yang melalui kapasitor tersebut. Di sini hanya terdiri dari R dan C. Induktansinya tidak ada, induktornya tidak ada. Berarti reaktansi induktifnya juga 0, XL-nya 0. Ya. Baik, kita hitung dulu XC-nya. XC itu adalah 1 omega C. Omega itu 2pi F. Jadi 1 per 2 FC. Kita masukin 2pi kali F-nya 25, C-nya 100 per V, mikro itu 10 pangkat 6. Ini V bisa dicoret, ya 2 kali 25 adalah 50, 100 kali 10 pangkat 6 adalah 10 pangkat min 4. Naik ke atas, 10 pangkat 4, 10.000 bagi 50, itu adalah 200 ohm. Sementara R-nya juga 200 ohm, maka impedansinya Z-nya akar R kuadrat tambah XC kuadrat saja, karena tidak ada XL. Karena sama-sama 200, maka jadinya 200 akar 2 ohm. Maka ditanyakan arus maksimum. Nah, maksimum adalah V maksimum bagi Z. 200 bagi 200 akar 2. Ya, 1 akar 2. 1 akar 2 itu adalah 1/2 akar 2 ampere. Jadi jawabannya adalah B. Radio dioperasikan pada frekuensi 1 MHz dengan rangkaian osilasi mempunyai kapasitansi 200 picofarad. Besar induktansi rangkaian tersebut adalah. Ini radio prinsipnya adalah prinsip resonansi. Jadi resonansi antara pemancar dan penerima. Ya. Lihat, frekuensinya 10 pangkat Hz. Sementara kapasitansinya adalah 200 kali 10 pangkat min 12 farad. Nah, tadi rumus frekuensi resonansi adalah 1/2pi akar 1/LC. Karena ditanya adalah L-nya, kalau kita kuadratkan ya, jadi F kuadrat 1/4pi kuadrat 1/LC. Kemudian antara L dan F kuadrat bisa dipertukarkan, sehingga jadilah L sama dengan 1/4pi kuadrat F kuadrat C. Dengan memasukkan nilai-nilainya, 1/4pi kuadrat, F-nya 10/6, dia 10/12. Nah, ini 10/12 dan 10/12 bisa hilang. 4 kali 200, jadi 800. 100 naik jadi 10 pangkat 2, jadilah 10 pangkat 2 per 8pi kuadrat. Nah, pi kuadrat itu nilainya 9,9 ya, jadi katakanlah dibulatkan jadi 10. Nah, 10 pangkat min 2 itu adalah 10 pangkat 4 mikro. Ya, 10 pangkat 4 mikro 4 adalah 10.000. Nah, dibagi dengan pi kuadrat tadi, ya 1000 bagi 8 adalah 125. Jadi 125 mikrohenry seandainya pi kuadrat itu 10. Tapi kalau pi kuadrat kurang dari 10, maka nilainya lebih dari 125. Jadi nilainya adalah 127 kali 10 mikrohenry atau 127 mikrohenry.